واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان Hayya. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tak berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-An'am 660. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini Allah masih titipkan kepada kita umur panjang, kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita syukuri, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kalau mulai panjang Allah izinkan kita ketemu dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, disiapkan bagi hamba-hamba yang beriman untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Hadirin, bulan Rajab lah selesai awak lewatkan dengan begitu kesibukan, peringatan-peringatan, mulai dari masjid, musola, dari kantor, sekolah, di lapangan sekalipun, peringatan-peringatan tandanya kecintaan kita terhadap Rasul. Ingin tahu bagaimana ma'rifatur Rasul, maka kita harus banyak mempelajari, menelaah, mengkaji tentang kerasulan. Jadi ada ma'rifatullah, ada ma'rifatuddin, ada ma'rifatur Rasul. Ma'rifatullah itu wajib hukumnya kita kenal dengan Allah secara menyeluruh. Ma'rifatuddin, tahu kita dengan agama yang kita anut, bukan hanya sekadar nama agamamu Islam, bukan hanya itu, tapi bagaimana Islam, apa konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan. Ma'rifatur Rasul, kita harus kenal bagaimana Rasul itu, mulai dari beliau kecil, bahkan sebelum lahir, sampai beliau dilahirkan, berjuang, wafat, bahkan sampai bukan hanya dunia hadirin, ke akhirat sekalipun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Entar lagi insyaallah bulan Ramadan. Jadi ada kata Rasul, dzalika syahrun, 4 bulan itu yang terletak antara Ramadan dengan Rajab, yang sering terabaikan, terlupakan oleh manusia. Itulah bulan Sya'ban kata Rasul. Kira-kira apa yang harus kita ketahui, kita maknai dan kita amalkan di bulan Sya'ban tersebut? Pertama, di bulan Sya'ban tersebut atau bulan Sya'ban ini, Rasulullah mensyariatkan, menganjurkan ke kita umat Islam untuk apa banyak puasa. Tentu puasa sunnah. Puasa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menyatakan,
kana yasumu Sya'ban, bahwa pada bulan Sya'ban itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa kulluhu, hampir semuanya itu hampir keseluruhnya, illa qalil, kecuali sedikit yang tidak. Sedikit yang tidak itu artinya tidak semuanya itu. Kalau yang sadonyo Rasul berpuasa Ramadan dari awal sampai akhir, hampir kulluhu, hampir semuanya, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Itulah bulan Sya'ban. Jadi Rasul mensyariatkan perbanyak beribadah puasa di bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bulan Sya'ban tersebut kata Rasul diangkat, dibawanya amal-amal manusia, seorang hamba, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mali. Pada bulan itu dibawa amalan-amalan manusia menghadap ila Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu, aku lebih suka, lebih senang, tak kala amalku dibawa ayrfa'al amali, menghadap kepada Allah. Kata Rasul, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Jadi amal awak dibawa menghadap kepada Allah, sedang menganyo, sedang puasa ya Rob. Kan enak itu. Nyampang pun meninggal dalam keadaan itu yang dianggap atau yang dimukasih dengan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Awak kan cok nyebut itu, mudah-mudahan husnul khotimah. Paham awak dulu husnul khotimah. Husnul khotimah itu, husnul itu hasan itu, ihsan itu baik. Khatam itu, khatim itu artinya di akhir, baik di akhir kehidupannya. Maka ada orang yang meninggal dalam sholat, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang di rumah seji, sedang baudu, sedang khutbah, sedang mengasajo, itu kebaikan, itu yang husnul khotimah. Sedang berjalan menuju majelis ilmu, sedang berjalan menuju masjid, yang muah aku tak tahu don tapi loh do. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Luqman 31:34. Jadi oleh sebab itu yang dimukasih dengan husnul khotimah itu adalah meninggal dalam keadaan baik di akhir kehidupannya. Berbuat dosa meninggal itu bukan husnul khotimah, itu mencekik botol, sedang di meja judi, sedang gunjing orang, sedang berbuat maksiat. Apalagi kalau meninggal di rumah istri orang lain, itu ndak itu su'il atau su'ul khotimah, itu meninggal dalam keadaan jelek. Jadi harus ngerti dan faham juga kita apa yang husnul khotimah itu. Termasuk bahwa kalau kita wafat dalam keadaan puasa sunnah, itu meninggal dalam keadaan baik. Jadi oleh sebab itu perbanyak amal puasa sunnah di bulan Sya'ban tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk yaitunya perbanyak berbuat kebaikan. Bukan berarti di bulan lain tidak berbuat baik, bukan gitu. Tetapi dianjurkan, dituntun kita untuk selalu meningkatkan kebaikan. Selama aku jarang awak ke rumah saji solat jamaah, kini rajin lagi. Selama aku mungkin sekali dua kali solat jamaahnya, kini panduan 5 waktu. Selama aku mungkin awak ndak ada solat rawatib, baik muakkad wa muakkad, kini rutinkan. Itu artinya meningkatkan amal kebaikan kita. Jarang baca Al-Quran, kini banyak lagi. Maka termasuk Ramadan itu adalah nanti bulan sudah kita melaksanakan latihan sebelumnya. Jadi Ramadan bukan bulan latihan. Karena ada yang menyebut itu bulan latihan. Enggak, yang latihan itu sebelum. Kalau besok pagi awak jam 9 mengadakan lomba, jam 8 pagi besok awak latihan, ya KO, pasti tidak menang itu. Kapan latihan? Orang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan tahunan sebelum hari H itu latihan. Jadi latihan itu sebelum Ramadan.
Kalau biasaan diri awak ko jago tengah malam tahajud, Ramadan nanti lasuh lainnya tu. Ndak payah tu. Kenapa? Dah terbiasa. Kalau biasa baca Al-Quran di hari ini, di bulan ini, bulan Sya'ban ko, pas masuk Ramadan awak udah terbiasa. Bahkan ditingkatkan. Kalau terbiasa awak salat jamaah, awak jago terus, maka di Ramadan nanti udah terlatih, udah terbiasa. Jadi Ramadan itu adalah bagaimana kita untuk memperbanyak lagi, karena kita sudah latihan. Kalau menganggap Ramadan itu sebagai bulan latihan, misalnya awal Ramadan tu awal Ramadan itu kan tutui kadai sadonyo, ndak usah ditutup, biasa saja. Lalu ke sadonyo, ngapain kita tidur? Karajo, anu bisa karajuan, ndak usah tidur tu. Nanti tidak produktif itu. Jadi biasa saja, karena itu ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak baca Al-Quran, solat sunnah kita perbanyak biasakan kita bangun tengah malam. Hadirin kaum muslimin, mungkin sampai di masjid solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah wudu, banyak solat yang bisa kita karajuan, solat sunnah lainnya. Kalau perlu mic ngaji itu 5 menit 10 menit menjelang azan tu matian, ndak usah iduyan, nangka datang saja tu. Ini kalau seandainya 1 menit setengah menit menjelang azan kita matikan mic, saudara kita masuk dalam masjid solat. Kata Rasul, kalau ada engkau baca Al-Quran, saudaramu sedang solat, lambean Al-Quranmu. Baca Al-Quran ibadah. Ada saudara kita yang sedang solat, lambean bacaan Al-Quranmu itu. Begitu Rasul mengajarkan ke kita. Tidak usah dakek-dakek waktu itu dimatian mic, tidak usah. Ini perbaikan agar kita lebih maksimal ibadah. Sampai di masjid itu solat sunnah, tidak usah omong-omong yang lain. Solat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, solat, zikir, doa. Hadirin yang sudah sampai ke Masjidil Haram Mekah Madinah itu, yang dikarajuan situ, solat, zikir, tilawah Al-Quran, doa, solat, zikir, tilawah Al-Quran, doa itu taruh iya, karena itu ibadah. Awak ke masjid itu kan ibadah. Jadi kalau ibadah itu, maka maksimalkan ibadah. Jadi oleh sebab itu, dalam rangka kita bagaimana untuk memprioritaskan amaliyah kita agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk kesempatan bagi kita sakironyo ado puasa awak yang tak tinggal dulu dek macam-macam faktor, kesempatan kini untuk mengqadha. Sampaikan kepada ibu-ibu kita di rumah, istri kita atau anak-anak perempuan kita, kalau ada puasa yang tertinggal dulu, bayar qadha. Karena bayar itu wajib, sama dengan puasa wajib itu. Faman kana minkum, jika kamu ada dalam keadaan tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh diganti, diqadha, dibayar ukhra, hari yang lain. Wa in tasumu khairul lakum, jika kamu sanggup berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi puasa itu adalah elok, bagus. Selagi bisa puasa, jangan pidyah dulu. Pidyah itu alternatif terakhir itu. Ndak talok puasa lah orang lagi. Lah 90 lebih umuah lah pikun. Ndak mungkin untuk puasa. Itu boleh qadha di pidyah. Atau sakit, kata dokter, bapak sakit, tidak bisa untuk tidak makan obat, harus konsumsi obat tarui manarui 3 kali sehari. Kalau tidak nanti ada pengaruh cepat lambatnya terhadap kesehatan, atau boleh itu nanti di fidyah. Atau ibu-ibu yang melahirkan, menyusui bayinya, khawatir terhadap kesehatan janin, maka boleh itu di fidyah. Fidyah itu pilihan itu. Tapi kalau sanggup, wa in tasumu khairul lakum, puasa. Jadi kesempatan, ndak ada istilah ndak takanah dembok do, kanlah selalu diinginkan oleh guru-guru kita,
oleh saudara-saudara kita untuk puasa tarawih. Jangan sampai tinggal puasa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perbanyak istighfar dan amaliyah-amaliyah lainnya. Kenapa seperti itu Rasul menganjurkan dan mensyariatkan kepada kita? Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat, falyaman amalan solehan. Catatannya yang satu, wajib beramal soleh. Amalan solehan, amal soleh. Kalau tidak soleh tidak masalah miko. Jadi supaya tidak bermasalah hidup awak nanti di akhirat di hadapan Allah, benahi dulu di dunia kok. Mulai dari diri, keluarga, anak dan turunan kita. Apalagi sekarang kan banyak marak-maraknya tawuran dan segala macamnya. Nah, kan sudah ada Kapolda kita itu punya program zero tawuran, zero balap liar, kembali tambah zero narkoba, zero LGBT. Karena itu sangat dahsyat. LGBT kini kok 18.000. Gawat. Narkoba itu peringkat ke-6 Sumatera Barat di Indonesia, zona merah. Mari kita dukung program-program baik tersebut. Subuh bersama, berjamaah di masjid, di musola, di rumah ibadah. Ini dalam rangka untuk mengawasi anak-anak dan keluarga kita. Maka maksimalkan, fungsikan 3 rumah. Kalau ingin remaja-remaja awak tu, anak-anak awak tu menjadi anak yang baik dunia akhirat, maksimalkan fungsi rumah tangga, rumah ibadah dan rumah sekolah. Syukur-syukur kalau ditambah dengan rumah gadang atau rumah adat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan yang benar di atas ridhonya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya, kata Allah, seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, adalah kizib, mendustakan ayat-ayat dan ketentuanku. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dhakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walillahil akbar.